Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pahala sholat subuh secara berjamaah, setelahnya duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Nah, pahalanya itu sama saja seperti pahala haji dan umroh. Subhanallah ya. Haji dan umroh itu untuk sekarang ini, untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang itu sangatlah panjang menunggu waktunya. Untuk sekarang kayaknya 30 tahun ya daftar tunggunya, itu kan ya. Itu sangat lama. Untuk pahalanya haji dan umroh itu sama saja seperti kita sholat subuh 2 rakaat secara berjamaah, setelahnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Itu sama saja pahalanya seperti haji dan umroh. Subhanallah ya. Untuk pembahasannya kita sertakan dari kitab Salafus Sholeh, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Tabrani wa Turmudi an Abi Umamah wa Anas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ujrati hijjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, sholat fajar, sholat subuh, setelahnya duduk sambil berzikir kepada Allah, sambil mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, maka tidak langsung sholat, tidak langsung melaksanakan ibadah, melainkan jeda sebentar agar tidak terkena waktu makruh. Nah, setelah itu, setelah matahari agak meninggi sedikit, maka disambung dengan sholat 2 rakaat, yaitu yang dinamakan sholat isyraq. Nah, itu pahalanya sama saja seperti pahala orang yang berhaji. Orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh. Subhanallah. Untuk sekarang ini haji dan umroh ya, itu sampai 30 tahun lamanya menunggu daftar antrinya. Gitu kan ya. Kalau untuk pahala ini ya, pahala yang sedang kita bahas ini cukup dengan sholat 2 rakaat sholat subuh, terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Itu pun tidak mengurangi pahala haji dan umroh. Subhanallah. Oleh karenanya, ayo kita biasakan, ayo kita rutinkan melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh secara terus-menerus agar kita tetap mendapatkan setiap harinya pahala haji dan umroh. Subhanallah ya. Qauluhu summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala ay istamara fi makanihi wa masjidihi. Yang dimaksud dengan duduk setelah sholat subuh sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya duduknya di masjid itu, sholatnya di masjid itu, dan zikirnya pun di masjid itu menurut pendapat Musonif tentang penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tentang duduk setelah sholat subuh secara berjamaah. Nah, itu artinya duduknya di masjid itu, sholatnya di masjid itu, dan dikirnya pun di masjid itu tidak berpindah-pindah. Itu yang dimaksud summa qa'ada. Alladhi shalla fihi fala yunafihi al-qiyamu litawaf. Dan bagaimana untuk tawaf? Sementara tawaf itu kan mengelilingi, artinya berjalan, tidak duduk. Nah, untuk tawaf pun sama. Ketika kita datang di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, misalkan nggak taruhlah tawaf ifadah, misalkan gitu. Nah, tawaf ifadah itu misalkan di waktu subuh, gitu kan ya, setelah waktu subuh. Nah, itu sama saja pahalanya tidak mengurangi seperti pahala haji dan umroh. Artinya double kalau misalkan kita sedang melaksanakan haji dan umroh. Untuk tawafnya itu setelah sholat subuh, itu sama saja soal pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi kita sedang melaksanakan hajian dan pahalanya pun kita dapat pahala tawaf setelah sholat subuh. Wali talabil ilmi dan juga mencari ilmu. Misalkan begini,
kita ibadah sholat subuh yang berjamaah dengan Pak Imam di masjid ya. Kalau untuk di masjid Indonesia mungkin tidak ada ya. Kalau untuk di Masjid Nabawi ada tuh Masjid Nabawi ketika setelah sholat. Jadi ada tuh masing-masing kelompok, ada yang ngaji, ada yang sedang mendengarkan tausiah, ada yang sedang mengaji Al-Quran dan sebagainya. Jadi tinggal kitanya saja. Di Masjid Nabawi itu banyak ilmu, tinggal kita pengennya di mana. Gitu. Tinggal kita pengen ilmunya seperti apa. Itu banyak di sana. Nah setelah sholat subuh, terus lantas kita mengaji kepada para syekh di sana gitu ya. Itu pun sama, artinya sama pahalanya seperti haji dan umroh. Meskipun pindah dari tempat yang pertama kita sholat subuh, pindah ke tempat yang lain, tapi masih satu satu masjid, Masjid Nabawi. Nah, itu pun sama pahalanya seperti haji dan umroh. Wa kada law raja'a ila baitin wastamaro ala dzikri. Kita pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat subuh. Tidak dzikir di masjid itu, melainkan dzikirnya di rumah. Misalkan keluar dari masjid sampai menuju rumah, itu tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang ke rumah tetap masih berzikir sampai matahari terbit. Nah, itu pun tidak mengurangi pahala haji dan umroh. Subhanallah. Oleh karenanya tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak untuk merutinkan, untuk membiasakan sholat subuh secara berjamaah, setelahnya disambung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.